Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan tim penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Fitra Radianto. Saya adalah salah satu guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 6 Batam, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di LVTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 41230. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja guna melengkapi syarat-syarat dalam PPG dalam jabatan tahun 2024. Demikian video saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Tapi nampaknya ada yang kurang, satu orang. Sakit kah? Ya, Pak. Siapa namanya? Tidak. Oke, baik. Nanti Bapak absen. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita mulai dengan pembacaan doa ya. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa. Bapak mau bertanya sedikit. Kenapa setiap pembelajaran harus dimulai dengan doa? Karena dengan berdoa saja itu akan dicatat sebagai suatu ibadah kepada Allah, walaupun isi dari doa kita belum dikabulkan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kalian. Ya. Jadi dengan kata lain, bukan hanya untuk belajar saja, setiap kegiatan harus kita awali dengan doa. Mudah-mudahan setiap kegiatan kita mendapat berkah, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya Bapak akan mengecek kesiapan kalian dan kerapian. Silakan cek pakaian. Ada yang bolong? Tidak. Meja-meja ada sampah? Tidak. Alhamdulillah rapi. Kelas ini termasuk kelas yang rapi. Tepuk tangan untuk kelas 8, 10. Oke, berikutnya silakan bacakan satu surah pendek untuk mengawali pembelajaran kita. Surah apa biasanya? Ad-Duha. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث Sadaqallahul Azim. Baik, terima kasih anak-anak. Gimana perasaannya setelah membaca surah pendek? Agak tenang? Tenang. Mudah-mudahan dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketenangan. Baik, berikutnya akan Bapak sampaikan pembelajaran kita pada hari ini, dan sebelumnya Bapak akan sampaikan dan menanyakan pelajaran apa sebelumnya? Ya, bab 3 ya, jujur dan amanah. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu jujur? Saya, Pak. Ya, Siska. Sesuai antara ucapan dan perbuatan. Oke, sesuai antara ucapan dan perbuatan. Tepuk tangan untuk temannya. Yang amanah yang bisa jawab selain Siska. Ayo, Darul. Amanah dapat dipercaya, boleh. Tepuk tangan untuk Darul. Oke, secara garis besar Bapak yakin kalian sudah paham untuk bab yang sebelumnya. Untuk hari ini kita melangkah ke bab 4, yaitu tentang ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta peduli sesama melalui sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Untuk pembelajaran hari ini, target profil pelajar Pancasila kita adalah pertama beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, dan bernalar kritis. Untuk tujuan pembelajarannya, nampak? Tak nampak? Karena terlalu kecil ya. Nah. Menjelaskan pengertian salat gerhana dan istisqa beserta menjelaskan ketentuan dan tata cara pelaksanaan dengan benar, memahami konsep, tata cara dan hukum pelaksanaan sholat gerhana, istisqa, dan jenazah. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian bisa pertama mengartikan atau menjelaskan pengertian dari sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah, dan memahami konsep, tata cara, dan hukum pelaksanaan sholat gerhana, istisqa, dan jenazah. Baik, berikutnya silakan kalian amati infografis yang ada di buku masing-masing. Balik infografis yang ada di buku. Mana bukunya? Ada infografis? Ada. Nah, coba silakan diamati dulu. Diamati 1 menit saja. Diamati apa saja yang ada dalam infografis itu, penjelasannya atau gambarnya. Nah, ini infografis ini. Ada sholat gerhana, ada sholat istisqa, ada sholat jenazah. Ya, sholat yang dilakukan ketika terjadi gerhana matahari atau bulan. Nah, berapa rakaat sholat gerhana yang ada di 2? Berapa ruku? 4. Nah, untuk sholat istisqa 2 rakaat dilakukan pada saat kemarau ya, dengan tujuan untuk meminta hujan. Nah, sholat jenazah. Ya, sholat jenazah. 4 takbir tanpa ruku, tanpa sujud.
Untuk takbir pertama apa bacaannya? Ya. Al-Fatihah. Takbir kedua? Lawat. Sholawat Nabi. Takbir ketiga? Doa untuk mayat. Yang keempat juga doa. Baik. Bapak akan bagikan kalian menjadi 3 kelompok, ya. Kita akan selesaikan masalah yang ada pada bab ini. Ini agak mundur. Bapak akan sampaikan langkahnya atau skenario-nya ya. Untuk yang kelompok salat gerhana, perhatikan untuk skenario-nya atau langkahnya, cari solusinya ya. Untuk salat gerhana, di sekolahmu ada pengumuman bahwa besok akan terjadi gerhana matahari. Nah, sebagai seorang peserta didik yang muslim, apa yang harus kalian lakukan? Paham sampai di situ? Paham? Nah, silakan. Untuk kelompok sholat istisqa, mana kelompoknya? Oke. Kasusnya adalah selama beberapa bulan terakhir, daerah di sekitar sekolah kita atau kalian mengalami kekeringan sangat panjang. Bagaimana caramu sebagai muslim menyikapi masalah ini? Bisa dipahami? Nah, kalau nanti terlalu cepat Pak, kami tidak ingat, silakan dicatat. Bapak ulangi, silakan catat. Selama beberapa bulan terakhir, daerah sekitar sekolah kalian mengalami kekeringan panjang. Bagaimana caramu sebagai muslim menyikapi masalah ini? Oke, sudah. Untuk kelompok sholat jenazah, silakan dicatat atau didengarkan. Ada salah satu warga yang meninggal dunia di lingkunganmu. Apa langkah yang perlu dilakukan sesuai syariat Islam dalam mengurus jenazah? Oke, Bapak ulangi sekali lagi. Ada salah satu warga yang meninggal dunia di lingkunganmu. Ada langkah-langkah yang perlu dilakukan sesuai syariat Islam dalam mengurus jenazah? Paham ya, kelompok 3 atau kelompok jenazah? Oke, tugasnya, semua kelompok tugasnya adalah memikirkan masalah yang ada dan mulai mempertimbangkan bagaimana solusi terbaiknya. Paham sampai di situ? Nah, silakan kerjakan. Ya, saling kerjasama ya. Ingat profil pelajar Pancasila yang akan kita capai. Bernalar kritis, gotong royong. Nah, gotong royong adalah kerja sama kelompok, saling memikirkan. Boleh kalian cari referensi di YouTube, di handphone, di Google, ya, referensi ya. Di video pembelajaran boleh. Nih, silakan dibuat di sini hasilnya. Nih, hasilnya untuk presentasi buat di sini ya. Ayo saling bantu, saling bantu.
Ada yang sulit? Tidak. Yang sana ngapain? Boleh buka handphonenya, cari referensinya, boleh. Nah, Bapak tambah ya, supaya kalian lebih paham lagi. Yang harus kalian diskusikan di kelompoknya, pertama, apa yang diketahui tentang masalah tersebut. Nanti dijelaskan dulu masalah apa yang kalian selesaikan. Harus tahu dulu, misalnya soal gerhana. Dicari dulu pengertian soal gerhananya apa, pengertiannya, tata caranya, baru ke pokok pembahasannya. Terus apa yang perlu kalian ketahui lebih lanjut untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, setelah pengertian, definisi, baru kalian ke pokok permasalahan. Terus langkah-langkah yang perlu diambil untuk merespon masalah. Jadi langkahnya apa? Kalian udah tahu nih pengertian soal gerhana, tata caranya. Jika terjadi di daerah kalian, langkah kalian responnya bagaimana? Nah, di situ nanti dituangkan ya. Sudah sampai mana? Baru penjelasan. Oke, lanjutkan. Ada yang kurang semangat nampak? Kalau kurang semangat, mari kita isi dengan sedikit ice breaking. Oke, semuanya berdiri, boleh? Berdiri dulu. Sepertinya masih ada aura lapar, aura ngantuk. Kita isi dengan ice breaking dulu. Ice breaking ini mungkin pernah kalian lakukan dengan guru lain atau Bapak dulu pernah lakukan. Ya, jadi diingat-ingat. Ice breakingnya tentang perintah. Ingat kata kuncinya? Ya, tepuk satu. Kalau ada kata tepuknya, berarti itu perintah. Contoh, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Paham? Nah, kita rubah tepuk satunya. Kalau tepuk satu itu di depan muka. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Mana tepuk dua? Tepuk satu, tepuk tiga. Oke. Ingat tadi apa clue-nya? Tepuk. Ya, tepuk ya. Kalau tidak ada kata tepuk, jangan dilakukan. Ayo konsentrasi. Ini kalau yang salah berarti tidak fokus, tidak konsentrasi. Masih teringat yang di kantin, yang di rumah, ya. Oke, fokus. 1, 2, 3, fokus. Tepuk dua. Dua di mana? Samping kanan, samping kiri. Tepuk tiga. Satu. Nah, kan ketawa tidak fokus. Tepuk satu, tepuk dua, tiga. Nah, ingat, tidak ada kata tepuk, jangan dilakukan. Oke, kita tes. Sekarang yang salah boleh duduk. Ya, yang salah boleh duduk dan jujur. Kalau salah, duduk berarti jujur. Belum. Berdiri dulu. Oke, baik. Kita mulai. 1,
Tepuk 2, 3. Oke, silakan duduk. Silakan duduk, jujur ya. 1, tepuk 2, 3, tepuk 3, 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, 1. Up. Ada bunyinya itu. Silakan turun. Tepuk 1, tepuk 2, 2, 1. Oh. Duduk, silakan duduk. Ayo. Fokus tepuk. 1. Tepuk 1, 2. Ayo silakan duduk. Tepuk 1, 3. Walaupun pelan karena dia sendiri dengar kan. Tepuk 3. Gitu ya. Tepuk 3. Ulangi. 3. Udah, tinggal berapa orang lagi? 2, 4, 6 yang fokus ya. Tepuk 3. 1, 2. Tepuk 2. Tepuk 1. Nunu 1. Tepuk 2, 3, 1. Tepuk 1, 2. Tepuk 2. Tepuk 2, 1. Ya, duduk. Terima kasih semuanya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, silakan lanjutkan. Sudah agak semangat? Sudah agak semangat? Nah, silakan kerjakan. Nanti kita ice breaking lagi. Kok ada nyawanya kan? Tadi nggak ada nyawanya. Udah, tepuknya udah selesai. Nah, lanjutkan. Waktu tinggal 2 menit untuk presentasi ya. Siapkan perwakilan kelompok untuk presentasi. Ya? Boleh 2, boleh 1. Oke, sudah. Silakan kelompok yang bisa atau mau maju duluan. Oke, kelompok Istisqa, silakan. Tepuk semangat untuk kelompok Istisqa. Boleh di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Istisqa. Oke, dari kami kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagus-bagus semua bersih dan kita laksanakan refleksi ya. Untuk evaluasinya, kira-kira apa yang telah kalian pelajari dari proses pemecahan masalah? Tadi kan ada pemecahan masalah nih. Apa yang kalian pelajari dari proses masalah itu? Ya. Komunikasi dan kerjasama. Ya, jadi setiap
kerja kelompok, kerja bersama-sama itu harus mengutamakan komunikasi yang baik dan kerjasama. Bagaimana kalian menerapkan pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira sudah bisa belum? Oh, udah tahu tadi gerhana matahari itu terjadi kapan? Terus dilakukannya sholatnya berapa rakaat? Kalian sudah tahu tadi. Kalau jenazah udah tahu, salat istisqa udah tahu. Kira-kira sudah bisa belum seandainya nanti kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Insya Allah bisa ya. Kalau udah tahu, tata caranya udah tahu, niatnya sudah tahu. Oke. Untuk kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, angkat tangan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Dengan mempelajari bab ini, yaitu ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah, serta peduli sesama melalui ibadah, sholat, gerhana, isqa, dan jenazah. Apa yang dapat kita simpulkan? Ya, Allah itu maha mengetahui, maha kuasa. Apa buktinya Allah maha kuasa? Terjadinya gerhana matahari dan bulan. Ada yang meninggal, itu kuasa Tuhan bukan? Ya. Kan nggak ada orang yang hidup abadi kan? Tidak ada. Kehidupan abadi hanya ada di akhirat. Dan hujan, kira-kira ada nggak manusia yang bisa nurunkan hujan sampai banjir? Enggak, itu semua pertolongan dari Allah. Oke, baik. Untuk menambah pemahaman, Bapak ada satu refleksi menggunakan permainan ya. Ada 7 kata yang berhubungan dengan materi kita. Siapa yang bisa menemukan 7 kata itu? Ayo. Gerhana. Ayo, yang mana? Maju ke depan, tunjuk. Ayo, ayo Galang. Cepat. Mana? Ketemu juga akhirnya. Apa tuh? Khutbah. Pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti secara garis besar Bapak bisa simpulkan kalian sedikit banyaknya sudah paham ya tentang bab hari ini ya. Buktinya kalian sudah bisa mencari apa-apa yang ada dalam materi kita. Oke, untuk hari ini Bapak ucapkan terima kasih untuk kita semua yang telah melaksanakan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ini harapan kita bersama, mudah-mudahan pembelajaran hari ini ilmunya dapat masuk, tidak kita lupakan ya. Nanti kita dan kalian semua bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seandainya nanti tahun depan atau kalian masih panjang umur, panjang lah ya, amin. Berjumpa dengan fenomena gerhana matahari. Kira-kira sudah bisa belum kita sholat gerhana matahari? Insya Allah. Kita tahu ya, sudah tadi sudah belajar. Seandainya meninggal nih kerabat di sekitaran rumah kita, sholat jenazah sudah bisa. Kita kekeringan air dalam 1 tahun, ikut sholat istisqa bisa nggak? Bisa, karena kita sudah belajar. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, baiknya kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, baik, untuk pelajaran minggu depan tetap bab ini dan kita akan belajar langsung praktek. Oke ya. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.